Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Kamila Syahazara, NIM 2019102303011241. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan deteksi dini saya yang mengenai quarter life crisis. Menurut Arkwright dan Skoll tahun 2008, quarter life crisis merupakan sebuah bentuk krisis emosional yang terjadi pada individu di usia 20 tahunan yang mencakup perasaan tidak berdaya, terisolasi, atau ragu akan kemampuannya sendiri dan takut dengan kegagalan. Menurut Nash dan Murray tahun 2010, aspek-aspek dari KLC itu ada 6. Yang pertama adalah mimpi dan harapan. Lalu yang kedua ada tantangan di bidang akademis. Yang ketiga, agama dan spiritualitas. Keempat, kehidupan pekerjaan dan karir. Yang kelima, teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga. Dan terakhir adalah identitas diri. Lalu, menurut Arnett, tahun 2004, terdapat 5 faktor yang muncul dari dalam diri atau yang disebut juga internal, dan 3 faktor berasal dari luar atau eksternal yang mempengaruhi KLC, yaitu yang pertama, dalam faktor internalnya, ada identity exploration, instability, yang ketiga being self-focused, yang keempat feeling in between, dan yang terakhir adalah the edge of possibilities. Lalu untuk faktor eksternalnya, yang pertama adalah teman, yang kedua percintaan, dan yang terakhir relasi dengan keluarga, kehidupan pekerjaan dan karir, dan tantangan bidang akademis. Saya mengambil salah satu subjek dengan inisial nama RM, merupakan perempuan berumur 20 tahun, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan juga merupakan mahasiswa semester 5. Metode asesmen yang saya lakukan adalah menggunakan skala kuesioner dan wawancara. Skala kuesioner diberikan bertujuan untuk mengetahui apakah subjek mengalami quarter life crisis. Dan sedangkan wawancara saya lakukan untuk lebih menggali informasi mengenai subjek dan juga hal yang melatar belakangi hasil jawaban kuesioner yang subjek jawab. Untuk hasil asesmennya, setelah dilakukan asesmen berupa pemberian kuesioner dan juga dilakukan wawancara, didapati hasil bahwa dari 18 item kuesioner yang merupakan turunan dari aspek-aspek KLC, sebanyak 14 item subjek menjawab iya yang mengindikasikan bahwa subjek mengalami fase quarter life crisis. Berdasarkan hasil kuesioner dan juga wawancara, dalam aspek mimpi dan harapan didapati bahwa subjek mulai mempertanyakan mimpi, minat, dan harapan hidupnya di masa depan. Dikarenakan tidak ada yang tahu masa depan seperti apa, yang kita lakukan saat ini belum tentu dapat berguna untuk masa depan. Subjek juga merasa di umurnya yang sekarang menginjak umur 20 tahun, ia tidak banyak melakukan hal-hal. Ia takut target-target dan harapan yang ia tuju tidak dapat terlaksanakan. Namun, apabila hal tersebut belum tercapai, mungkin bisa jadi belum waktunya. Lalu untuk dalam aspek tantangan di bidang akademis, subjek mengatakan bahwa dirinya takut jika setelah menyelesaikan kuliah ia akan menganggur dan tidak mendapat pekerjaan. Subjek juga berkata bahwa ia merasa takut jika pengalaman kuliahnya tidak dapat mengakomodasi mimpi-mimpi dan pekerjaannya kelak, dikarenakan ia takut pengalamannya tidak berharga dengan yang terjadi di dunia kerja. Lalu dalam aspek kehidupan pekerjaan dan karir, subjek menyatakan bahwa ia memiliki kebingungan akan memilih pekerjaan yang sesuai minatnya atau pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Karena menurut subjek, ketika memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, kebanyakan memiliki gaji yang kecil dan begitu pun sebaliknya. Sehingga subjek kebingungan apakah ia ingin bekerja di tempat yang bisa membuat mentalnya tenang, akan tetapi dengan gaji yang kecil, atau memiliki gaji yang besar tetapi bisa jadi penuh dengan tekanan. Kemudian subjek sudah mulai memikirkan bagaimana tekanan dan stres di dunia pekerjaan. Ia mengakui bahwa dirinya banyak bertanya kepada teman ataupun kakak-kakaknya yang sudah merasakan dunia pekerjaan itu seperti apa. Nah, subjek juga mulai mempertanyakan apakah dirinya mampu mengaktualisasikan dirinya atau tidak. Dikarenakan selama ini, walau subjek merasa sudah melakukannya dengan maksimal, akan tetapi belum tentu menurut orang lain seperti itu. Dan subjek juga merasa ragu untuk menunjukkan potensi dirinya yang sebenarnya, dikarenakan subjek merasa banyak tidak dihargai oleh orang lain. Kemudian dalam aspek teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga, saat subjek masih lajang dan belum memiliki kekasih, ia kebingungan mengatasi masalah ketika ingin terikat dalam suatu hubungan percintaan. Nah, subjek juga memiliki pemikiran untuk hidup mandiri dan bebas dari orang tuanya, dikarenakan dia tidak ingin menjadi beban bagi orang tuanya. Subjek juga mulai mempertanyakan mengenai teman sejati sekaligus figur yang dapat ia percaya dan andalkan, karena menurutnya dalam berteman itu ia harus pilih-pilih.
Nah, dalam aspek yang terakhir yaitu identitas diri, subjek menyatakan bahwa mencapai fase kedewasaan merupakan suatu kebanggaan. Akan tetapi, dia tetap merasa terancam karena akan selalu ada tantangan-tantangan yang akan dia hadapi. Subjek juga mulai memperhatikan penampilan dan juga pembawaan dirinya untuk menghadapi realita yang ada. Subjek juga mulai memiliki kesadaran mengenai pilihan politik dan juga orientasi seksualnya. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil kuesioner dan wawancara yang saya lakukan mengenai fase quarter life crisis ini, bahwa sebenarnya subjek telah mengalami fase quarter life crisis dan memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan mengenai hal-hal di masa depan yang belum ia alami. Merupakan hal yang bagus untuk bersiap-siap diri mengenai masa depan. Akan tetapi tidak perlu khawatir yang berlebih mengenai hal tersebut. Justru subjek dapat mentargetkan mimpi-mimpi dan harapan sebagai acuan untuk terus berkembang menjadi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.